yang melantik? Tadi Pak Saneo bilang bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang melantik? Dilantik tahun kapan, tahun berapa, bulan berapa, jam berapa? Secara resmi, ya, secara resmi boleh Tuhan itu tidak ada SK-nya. SK-nya tidak ada, Pak Pendeta. Itu jadi Tuhan ada SK-nya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lei itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya. Dia kutip Tony Lei yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya. Tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah bapak gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari bapak gereja dari tahun 300-an. Pak, tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini, lengkap 325 seluruh dokumen di sini. Pak, mau baca itu apa? Nah, coba Bapak maksudnya saya dapat sini untuk memberikan. Lihat ini semua ini dari di konsili ini semua dokumen. Dan tidak ada satu pun dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan itu. Oke. Pak, boleh periksa, kalau temukan saya kasih isu. Ya, oke, silakan. Ya, monggo. Salam teman-teman sekalian. Cuplikan yang teman-teman lihat barusan adalah sebuah dialog lintas agama antara dua ustadz dan juga dua pendeta, yaitu Pak Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Budi Asali, teman-teman sekalian. Saat ini teman-teman, apa yang kita sudah tahu dan kita sudah dengarkan tadi dari cuplikan, ini fakta dan ini benar-benar terjadi ketika Pendeta Ezra Soru sama Pendeta Budi Asali membungkam mulut kedua ustadz, dan yang lebih parah yang disorotin pada debat ini adalah Ustadz Sanihu Munir. Di mana kemarin saya sudah bahas teman-teman sekalian bahwa dia memberikan sebuah opini untuk orang Kristen bahwa orang Kristen itu punya visi misi yang tidak baik ya terhadap umat Islam. Nah, saat ini teman-teman sekalian, dia berkuar-kuar bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan di tahun 325 ya, yang itu yang diselenggarakan oleh bapak-bapak gereja ya di Konsili Nicea pada waktu itu, karena ada ajaran sesat yang dibawa oleh Arius sehingga memicu berkumpulnya para uskup dari seluruh dunia pada waktu itu di kota Nicea, di mana pada waktu itu mereka melawan ajaran Arius itu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita menonton secara bersama-sama karena ini sangat seru perdebatan mereka, karena Ustadz Sanihu Munir di sini ditelanjangin habis-habisan, dibungkap habis-habisan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru. Mari teman-teman kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Tadi Pak Saneo bilang bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang melantik? Dilantik tahun kapan, tahun berapa, bulan berapa, jam berapa? Secara resmi, ya, secara resmi boleh Tuhan itu tidak ada SK-nya. SK-nya tidak ada, Pak Pendeta. Itu jadi Tuhan ada SK-nya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 300 Presiden Gereja Indonesia bersama Kaisar Konstantin. Sebelum tahun 325, jangankan pejabat Tuhan, pelaksana harian Tuhan tidak dalam tugasnya Yesus. Berarti tidak ada yang mati Yesus jadi Tuhan. Sudah tidak. Oh, jadi yang menjadikan Yesus itu sudah gereja. Sudah tidak yang melantik menjadi Tuhan. Berarti yang melantik Yesus jadi Tuhan itu sudah gereja, Pak Pendeta. Sebelumnya tidak ada definisi tentang Islam. Lihat ayatnya di sana. Ya. Natal pertama malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Pak, jangan terbantah. Ya oke, Ustaz Edi Prayitno ngomong dengan dari tadi. Ayo ngomong silakan. Anda itu ngomong sedikit gitu loh. Karena udah ayo ngomong. Lo ayatnya. Ya sebelah. Amin lain bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Nah, ya.
Monggo silakan, Rendi. Itu karangannya Lukas. Nah, itu repot. Kadang-kadang kalau Alkitab ilmiah, kadang-kadang Alkitab tidak ilmiah. Soalnya di Yohanes juga karangan Yohanes. Padahal karangan Yohanes sama Lukas sudah jelas. Tapi karena di situ disebut Injil Lukas, kita sebut aja karangan Lukas. Karena itu bukan ucapannya Yesus. Siapa yang jamin itu ucapannya Yesus? Angkat tangan. Itu ucapan malaikat. Siapa itu bahasa malaikat? Usah ditanya siapa yang jamin itu ucapan Yesus? Harusnya orang Kristen aduh nama semua dong. Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan malaikat. Katanya Yesus itu adalah firman. Semua yang ditulis dalam Injil itu firman-Nya Yesus. Apakah itu firman-Nya Yesus? Yesus belum lahir kok. Contoh sendiri kok. Hah? Lain itu Nabi yang belum ada. Tahu lah. Ini lebih Sampai ada Yohanes 28. Yohanes 28. Hah? Yohanes 28. Sekarang tunjukkan satu ayat ucapannya Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan yang wajib disembah oleh murid-murid dan seluruh umat manusia. Yesus berkata, sebentar lagi aku disalib, semua manusia aku bebaskan dari dosa. Ada enggak? Iya, ada. Ya, Terima kasih. saya tanggapi. Ini jawabannya. Ini Yesus yang mengakui. Thomas yang menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, disebut Tuhan maupun Allah, Lord maupun God. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Berarti kata-kata Thomas dianggap sebagai tetap pengakuan iman yang benar oleh Yesus, diterima oleh Dia. Kamu sebenarnya tidak pernah melihat Dia. Berbagailah yang tidak melihat namun percaya. Tetapi kalau tidak melihat dan tidak percaya, saudara kamu neraka. Tapi yang dipertanyakan bahwa pihak Islam tidak percaya itu firman Yesus itu dianggap tulisan Lukas itu dianggap betul. Debat ini didasarkan Alkitab, saya kembalikan. Tidak bisa lalu Alkitabnya ditolak tanpa alasan. Ya Tuhan. Itu menyangkali perjanjian dari awal. Ya Tuhan, terus begitu. Perjanjiannya Tuhan. Apa? Ya Tuhan, kok bisa begitu? Bukti apa bahwa itu memang betul firman Yesus ini telah membuat satu Ya Tuhan, ada kaki ibu mereka. ya Tuhan. Pertama, itu orang Yahudi tidak punya kebiasaan memang ya Tuhan dan ya Allah seperti kita. Kedua, Yesus menganggap itu sebagai pengakuan iman. Ketika Thomas menjawab dia, berarti dia mengatakan kepada Yesus dan bukan asal ya Tuhan. Oke, saya tolong dulu. Tadi sudah saya tunjukkan amburadulnya Alkitab atau Injil itu seperti apa. Tolong atau bos. Bahkan juga di dalam Markus sudah saya sebutkan tadi. Saya kasih satu saja, sebenarnya banyak itu. Di dalam Markus pasal 9 ayat 5, kemudian diganti ke Matius pasal 17 ayat 4, Rabi diganti menjadi Tuhan. Coba cek ini yang Jawab. yang katakan coba cek akan kita baca. Yang mana? Markus pasal 9 ayat 5 baca. Ada belum dikasih saudara? Nanti ada tanya jawab sendiri. Iya, iya. Sebentar ada tanya sendiri, oke? Nanti Saya baru ada di sini coba cek Markus 9 ayat 5. Ayat itu gampang sekali, saya tidak usah baca, saya bisa tafsirkan. sebentar Pak Beda. Ya, Kemudian buka di dalam Matius pasal 17 ayat 4. Kita nggak usah cek manuskrip macam-macam. Di sini ada pakainya Pak Agil nanti. Nggak usah cek bahasa Ibrani, kita cek bahasa Indonesia saja. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang Anda pegang semua. 5 bandingkan dengan Matius 17 ayat 4. Kisahnya sama. Di dalam satu kisahnya disebut Rabi. Itu kisahnya waktu Yesus di atas bukit, di sana ada Elia dan Musa. Tetapi di ayat Matius pasal 17 ayat 4 dikatakan Rabi diganti menjadi mana yang saya yakini? Rabi atau Tuhan? Keduanya. Kalau manusia menyebut Yesus sebagai Tuhan, ternyata salah, ternyata Rabi, mati masuk neraka. Karena di dalam Markus disebut Yesus hanya Rabi, guru. Orang Yahudi menyebut Yesus sebagai Rabi. Orang Israel tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kita tanya orang Israel. Terima kasih. Rabi, Keduanya. berarti ikut. Benar, para penulis Injil tidak wajib menuliskan seluruh
kata Yesus. Tapi sebagian-sebagian, tergantung mereka mau yang mana. Mungkin kata Rabi dan Tuhan keluar dua jalannya, lalu Markus mengambil satu dan Matius mengambil yang lain. Misalnya contoh yang lain, tulisan di atas kepala Yesus pada waktu disalibkan, dalam keempat Injil semuanya berbeda. Jadi semua mengambil sebagian-sebagian, tidak ada kewajiban untuk mengambilkan seluruhnya. Jadi itu bukan pertentangan, tetapi sudut pandang yang berbeda. Yesus Rabi atau Tuhan, dua-dua. Sebagai manusia dia Rabi, sebagai Allah dia Tuhan. Ya, saya mau, Pak, saya ini sedikit. Pak tadi bilang di Konsili Nicea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325? Sejarah mana, Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya, itu tulisan siapa, Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lay itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya, dia kutip Tony Lay yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya. Tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah Bapak Gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari Bapak Gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius dari sini. Lengkap 325 seluruh dokumen dari sini. Pak yang membaca itu apa? Nah. Coba maksudnya saya datang sini untuk memberikan. Lihat ini semua ini dari ya. Di Konsili Nicea ini semua dokumen dan tidak ada satu pun dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan Yesus. Oke. Pak boleh periksa, kalau temukan saya kasih Yesus. Ya, silakan. Ya, monggo, bisa lagi dari Aku memang sudah siap buku itu, Pak. Ini bukunya Pak Pendeta. Ya. Mau dibuat saya maksudnya. Oh ya. Beliau lihat. Tampaknya mau dikasihkan Ya. kepada saya. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Sudah cukup. Terima kasih. Kami cukup dah tahu sana. Konsili Indonesia memutuskan we believe in one and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father. God from God, life from life, through God and through God. Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer, Pak, dari dokumen-dokumen tahun 325. Yang Arius kontra Athanasius saja, lawannya Arius ini bukunya nih, Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua. Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak? Terima kasih. Ya, saya pikir apa yang jadi pertimbangan ini masih ada yang Sekarang begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah? Hasil sidang dari Indonesia itu sudah oleh para polisi. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang dari ini bawa ke apa yang ditulis oleh kami salah. Tidak ada. Tidak mengatakan apa. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Loh, ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Tidak mungkin sumber yang tua. Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325, Pak. Nah, sekarang keputusan yang sekarang yang dibuat bahwa Yesus itu Tuhan dari Tuhan, dan kemudian yang mana, Pak? Bahwa Yesus Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebelumnya. Lalu sebenarnya sejarahnya, Pak, itu karena ada muncul satu bidat yang dipimpin oleh Arius yang tidak percaya bahwa Yesus itu dia sudah ada sebelumnya. Karena itulah maka diperdebatkan dalam sidang gereja. Jadi gereja akhirnya hanya mengesahkan apa yang sudah dipercaya sebelumnya, bukan mengangkat Yesus bukan Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Berarti kalau saya tidak tahu baca buku itu, tapi kalau orang yang ngomong seperti itu, Pak, itu bodoh penulisnya, Pak. Sekarang begini, ini ya, Yohanes pasal 4 ayat 11. Tuhan, engkau tidak punya tiba dan sumur ini amat dalam. Apa Tuhan mau minum perlu tiba?